Karena kekosongan pemahaman yang benar tentang kekristenan, akhirnya saya menjadi serius dengan agama teman saya. Meskipun tujuan saya tadinya untuk menipu dengan mencuri waktu sembahyang, sekarang semakin belajar, semakin saya serius mendalaminya demi uang. Setelah tiba waktunya mengadakan pengakuan di depan umum, tiba-tiba mulut saya terkatup. Saya tidak bisa berbicara dengan jelas, melainkan menjadi seperti seorang sakit ayan yang bicara gagap dan mulut berbusa. Menurut teman-teman saya, wajah saya berubah menjadi tegang dan mata saya melotot tidak wajar. Saya keringat dingin dan akhirnya jatuh tersungkur, tidak sadarkan diri. Pengakuan saya pun gagal. Proses untuk berganti agama gagal total. Setelah sadarkan diri, saya berkata kepada semua yang hadir, saya telah mencoba, tetapi mengapa saya tidak bisa? Saya mau menjadi muslim tanpa pengaruh dari siapa-siapa. Saya mau berhadapan langsung dengan Tuhan, kataku tanpa mengerti seutuhnya apa yang saya katakan. Tetapi para teman-teman yang hadir, mereka akhirnya menyetujui dan menunda acara seremonial tersebut. Di luar ruangan, teman saya, seorang Kristen, rupanya menyadari apa yang sedang berlangsung. Karena itu sesudah selesai kerja sore, dia menawarkan untuk mengantar saya pulang setelah sebelumnya membawa saya ke pendetanya untuk berdoa. Ternyata kemudian saya tahu bahwa hidup dan pengertian kekristenannya jauh lebih baik dari saya. Pendeta yang mau mendoakan saya menjelaskan kepada saya prinsip-prinsip kekristenan yang sesungguhnya. Dia menjelaskan tentang arti menerima Yesus dan perlunya mengundang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hati. Dia menjelaskan pula perlunya seseorang untuk lahir baru sebagai milik Kristus. Kemudian saya bertanya, gereja apa yang dia gembalakan? Kemudian saya tahu itu ternyata gereja Pentakosta dan saya spontan menolak untuk didoakan. Saya tidak mau menjadi Kristen Pentakosta. Kalau saya mau jadi Kristen seperti Anda, biarlah Tuhan sendiri yang mengatur. Saya tidak mau dipengaruhi orang lain meskipun itu yang namanya pendeta, kataku tegas. Dalam pengajaran kekristenan sejak kecil di rumah saya menganggap gereja Pentakosta itu aliran sesat. Maka saya tidak mau bergabung dengan aliran sesat. Saya pulang ke rumah dengan marah, kacau, dan berada di persimpangan jalan. Malam itu di kamar kontrakan saya yang sunyi sepi, saya tinggal sendirian. Dan karena terlalu lelah memikirkan apa yang terjadi sepanjang hari tadi, dalam kemarahan saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, jika Engkau benar-benar ada dan hidup serta mengasihi saya seperti penjelasan Pak Pendeta tadi, jika Engkau benar-benar mengasihi saya dan telah mati untuk menebus saya dari dosa seperti penjelasan Pak Pendeta tadi, tolong nyatakan dirimu malam ini kepada saya. Saya minta Kau buat sesuatu tanda, sebuah pengalaman yang belum pernah saya alami dalam hidup, supaya dengan demikian saya tahu bahwa penjelasan pendeta tadi benar dan saya akan percaya bahwa Engkau sungguh mengasihi saya. Kalau Engkau tidak membuktikan dirimu malam ini, berarti Engkau tidak eksis. Pendeta itu salah dan saya besok akan menjadi muslim. Barangkali karena terlalu lelah dengan pengalaman seharian, saya tidak ingat apakah saya tutup dengan amin, tapi saya telah tertidur. Beberapa saat kemudian, saya merasakan tubuh saya diangkat melewati sebuah terowongan panjang. Saya merasakan kenikmatan ketika sedang berada di atas tangan yang menatang tubuh saya. Damai luar biasa dan tenang, seperti terbang melayang melewati terowongan itu hingga ke ujung. Saya melihat sebuah taman yang luas, taman yang tertata rapi dan hijau. Di atas taman luas itu, saya tidak melihat siapa-siapa kecuali banyak burung merpati putih. Wow, indah sekali Tuhan. Terima kasih, kataku spontan. Tiba-tiba saya mendengar nama saya dipanggil. Raj, pergilah ke batu. Wah, saya kaget mendengar suara itu. Tetapi saya seperti tahu bahwa yang memanggil itu Tuhan. Kemana Tuhan? Tanyaku ingin lebih jelas. Pergilah ke batu. Suara itu sangat jelas. Saya kemudian terbangun dan menyadari saya baru saja telah bermimpi.